kapan? Oh, ini. Kapan-kapan. Oke, kok udah terima kasih? Kok udah terima kasih? Loh, gimana sih? Belum mulai. Oke. Belum mulai loh. Saya gimana ya? Aduh, kayak gini deh. Ini siapa sih yang Apa ikut? Nah, oke. Kok banyak? Jadi, oke. Sebelum kita mulai, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang lingkaran dan bagian-bagiannya dan yang lain-lainnya. Pokoknya itu yang busur-busur. Oke, materinya itu yang pertama ada lingkaran, teorema Thales sama teorema Ptolemus. Ya, tuli-tuli ya. Kita panggil aja tuli-tuli biar gampang ya. Oke. Yang pertama nih, kita harus mengenali apa itu lingkaran. Nah, pengertian lingkaran yaitu lingkaran itu adalah himpunan titik-titik pada bidang datar yang mempunyai jarak sama terhadap satu titik tertentu yang disebut titik pusat. Nanti ini bakal dijelasin ya titik pusat itu apa. Nah, terus untuk mendalami materi sejarah singkat lingkaran itu yaitu konsep lingkaran itu telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu ya guys. Bangsa Mesir kuno dan Babilonia menggunakan konsep lingkaran untuk membangun bangunan dan menghitung waktu seperti jam dan lain-lain. Kemudian para ilmuwan Yunani seperti Archimedes mengembangkan cara menghitung nilai pi. Ini adalah simbol pi yang hingga saat ini masih digunakan dalam matematika. Kita ke selanjutnya ya. Nah, di sini ada unsur-unsur lingkaran atau bagian-bagian lingkaran. Nah, yang tadi titik pusat ya, ini ada titik pusat. Titik pusat itu adalah titik yang ada di tengah lingkaran. Itu tuh yang ini. Aduh, gimana cara ngasih? Aduh. Ini aja guys. Oh, udah. Ya, pokoknya yang ini ya. Ini tuh titik pusat. Enggak, bukan aku. Aduh, siapa tuh yang main HP? Ayo HP-nya dihukum minus poin. dimatiin. Chandra tuh. HP-nya dimatiin. Aku diam. Backgroundnya sangat menghayati dengan lagunya. HP-nya dimatiin ya. Oke, lanjut yaitu jari-jari. Nah, apa sih itu jari-jari? Jari-jari itu jarak dari pusat ke keliling lingkaran atau garis dari pusat ke keliling lingkaran. Nah, ini tuh jari-jari, oke. Ini tuh yang jari-jari. Ini ke sini. Ini ke sini itu jari-jari. Ini ke sini itu juga jari-jari. Ini ke O ke A ini juga jari-jari. Paham ya? Paham. Terus di sini ada diameter. Diameter itu apa? Diameter itu garis lurus yang membelah lingkaran menjadi dua sama besar dan syaratnya itu harus melewati titik pusat. Kayak yang tadi nih. Berarti diameter itu yang mana? Dari A melewati O ke B ini ya, titik B ini. Jadi ini tuh diameter. Ini sampai ini tuh diameter. Oke. Terus selanjutnya itu ada busur. Nah, apa sih itu busur? Busur itu yang garis lengkung di tepi keliling lingkaran. Jadi semua ini dari sini sampai sini tuh busur. Ini tuh semua busur. Jadi membentuk lingkaran. Oke. Terus ada tali busur. Tali busur itu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Nah, sini ini tuh yang tali busur ini. Nih, sini dari titik A sampai titik C itu adalah tali busur. Kelihatan ya ini. Semoga nggak ngeblur. Ini A sampai C. Terus selanjutnya ada juring. Juring itu apa? Daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Nih, aku tunjukin. Juring itu yang kayak berbentuk pizza ini ya. Ini C, O, B, set. Ini tuh area juring yang warna kuning ini. Kuning itu juring. Terus selanjutnya ada tembereng. Kenapa dirang katakan? Itu
Juring itu emang bentuknya kayak gitu doang, nggak bisa bentuk lain. Um, bisa kok. Juring itu gimana? Ada yang gede, ada yang kecil ya Bu ya. Iya, ini salah satu contohnya ya. Oke, lanjutnya yaitu ada tembereng. Apa sih itu tembereng? Tembereng itu daerah yang dibatasi oleh satu tali busur dan juga garis dan juga busur. Nah, ini tuh yang tembereng. Aduh, aduh, aduh. Ups. Ini kelihatan nggak sih? Nah, ini tuh yang tembereng ini, yang hijau. Ini tuh luasnya tembereng, daerah tembereng. Nah, terus selanjutnya tuh yang terakhir, yang paling ini tuh apotema. Apotema itu garis atau jarak terpendek dari pusat ke tali busur. Jadi itu yang paling pendek ya guys. Ini paling pendek banget ini dari O sampai D ini. Ini tuh apotema. Ini tuh apotema nih. Oke. Nah, udah tahu kan? Udah kenal kan sama unsur-unsur lingkaran? Jadi kita ke Ya sudah. ke keterangannya ini. Nah, kita Gajah. Bu Alia itu gajah berisik. dimatikan HP-nya. Marahin Nggak Bu, serius. marahin. Nggak serius belajar itu. Nanti tak kasih nilai 0. 0 aja, 0, 0, 0, 0, Nol, selama nol. 0. 0. No. Nilai rapot serius. 0, nilai PH 0, nilai ujian 0. No. Bener cepat. Bukan telur. Oke, saya lanjutin ya. Nah, hubungan diameter dan jari-jari itu, mereka itu saling berhubungan ya. Diameternya itu 2 kali dari jari-jari. Terus jari-jari itu diameter dibagi 2. Jadi seperti ini ya. Diameter sama dengan 2 dikali jari-jari. Dan sama dengan jari-jari sama dengan diameter dibagi 2. Terus di sini ada rumus keliling lingkaran. Ada 2 ya. Nah, yang pertama itu 2 dikali pi dikali jari-jari atau keliling sama dengan pi dikali diameter. Sama aja ya ini sama aja karena yang tadi ini jari-jari diameter. Oke. Terus ada rumus luas lingkaran. Rumus luas lingkaran itu sama dengan pi dikali jari-jari kuadrat. Nah, ini juga ada keterangannya ya biar ingat. Nih, K sama dengan keliling lingkaran, L sama dengan luas lingkaran, R jari-jari, D diameter, dan Pi itu nominalnya itu 22/7 atau 3,14. Oke, terus kita ke slide selanjutnya. Nah, mengapa sih kita itu menggunakan simbol Pi? Nah, bilangan Pi ini tuh merupakan perbandingan antara keliling, lingkaran, dan diameternya. Nah, sama kayak yang tadi ya, ini tuh. Nah, Pi itu sama dengan keliling dibagi diameter. Berapapun ukuran lingkarannya, hasil pembagian keliling dan diameternya itu selalu mendekati 3,14. Oleh karena itu, Pi itu sering digunakan dalam berbagai bidang seperti teknik, arsitektur, astronomi, dan lain-lain. Nah, kalian mau tahu fun fact tentang lingkaran nggak? Ini saya sudah sediakan fun fact tentang lingkaran. Nah, fun fact tentang lingkaran nomor 1. Bentuk roda kendaraan itu dibuat lingkaran karena memungkinkan benda bergerak lebih mudah dan stabil seperti motor, mobil, sepeda hotel, dan beca, dan lain-lain. Terus yang kedua, ada planet dan bulan berbentuk hampir bulat karena pengaruh gaya gravitasi seperti bumi ini, hampir bulat. Terus yang ketiga itu ada jam dinding pada umumnya berbentuk lingkaran agar pembagian waktu itu menjadi lebih teratur. Nah, jam dinding kan dibagi jadi berapa ya? 12 kan. Kan ada 24 jam dalam sehari. Terus ada arena olahraga, banyak memanfaatkan bentuk lingkaran agar jarak dari pusat relatif itu seimbang. Biasanya kalau nggak salah di lapangan bola itu kan misalnya ada yang di tengah itu kan yang bulat. Nah, terus yang terakhir itu nilai pi merupakan bilangan tak terhingga sehingga angka di belakang koma itu tidak pernah berhenti, jadi nggak ada, jadi infinity lah. Terus selanjutnya lingkaran, penerapan lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selain yang ada di sini, ada yang bisa menyebutkan satu contoh lain? Kebencet, sorry. Apa deh bisa Selain disebutkan yang serius. selain ada di sini, yang selain ada di sini?
Tutup botol. Oh, udah Ah, ada. udah ada. Kamu aneh. Eh, piring. Nah, piring sudah. Oh iya. Matahari. Ah, ya benar, matahari benar. Bulan. Ya, Oh, bulan. benar bulan. Wah, tak tambahin ini nilainya Mumtaz ini. Wah, Kipas. Penggaris busur. wah, penggaris busur bukannya setengah lingkaran. Kan kalau ada dua jadi lingkaran. Kalau ada dua kan lingkaran. Kipas, ya kipas. Chandra, kira Raya nggak mau jawab. Kaca Tambah spion. menit aja. Apa? Kaca spion. Pion Scoopy. Oh Iya. ya, itu. Waduh. Terus Pintar-pintar ini ya anak ini saya termasuk ini. nggak? Oh itu iya, apa namanya raket ya? Raketnya Amit. Iya. Ah, ya. Wajah Gaida. Ya wajah Gaida itu bulat tuh. Nah, ya. Oke, langsung ke contoh Kemudian. soal nomor 1 ya. Soal nomor Ya, siap. 1 ini. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari 14 cm. Tentukan kelilingnya. Nah, dari rumus yang tadi, kita masukkan keliling sama dengan 2 kali Pi kali R. Nah, terus kita masukkan 14 cm-nya sama nominal Pi-nya. 2 kali 22 per 7 kali 14. Nah, ini 7 sama 14 ini kan dicoret. Jadi ini 2. Jadi 2 kali 22 kali 2 sama dengan 88 cm. Terus ada contoh soal yang kedua. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari 7 cm. Tentukan luasnya. Nah, kita masukkan dulu rumus luasnya, yaitu Pi kali R kuadrat. Masukkan nomornya 22 per 7 dikali 7 kuadrat. Hasilnya sama dengan 154 cm kuadrat. Oke, kita ke selanjutnya. Nah, ini ada... Ibu izin ke toilet. Oh iya, toilet. Dadah. Ya. Di sini ada latihan soal tambahan. Oke. Nah, di soal nomor 1. Sebuah lingkaran memiliki diameter 20 cm. Tentukan jari-jarinya. Nah, gimana tadi mencari jari-jari dari diameter? Tinggal dibagi 2 ya. Berarti sama dengan 20 dibagi 2. Sama dengan, jadi jari-jarinya itu cuma 10 cm. Nah, terus ada soal yang kedua. Jari-jari sebuah taman berbentuk lingkaran adalah 7 meter. Tentukan kelilingnya. Jadi kita masukkan rumus kelilingnya dulu, lalu masukkan jari-jarinya dan nomor dan nominal Pi. 2 kali 22 per 7 dikali 7 sama dengan 44 meter. Sama nih kayak yang soal ketiga. Hitung luas lingkaran yang memiliki jari-jari 14 cm. Sama ya. Ditulis dulu rumus luas lingkaran, terus kita masukkan yang diketahui 22 per 7 kali 14 kuadrat sama dengan 616 cm kuadrat. Nah, kita ke materi selanjutnya yaitu teorema Thales. Nah, apa sih teorema Thales itu? Jadi, teorema Thales itu menyatakan bahwa jika sebuah segitiga dibentuk dari diameter lingkaran dan satu titik pada keliling lingkaran, maka sudut yang berhadapan dengan diameter selalu merupakan sudut siku-siku. Dengan kata lain, kalau sudut kelilingnya menghadap ke diameter lingkaran itu besarnya 90 derajat. Nah, di sini ada sejarah teorema Thales ya. Teorema Thales itu ditemukan oleh Thales dari Miletus, seorang filsuf dan matematikawan Yunani yang hidup sekitar tahun 624 sampai 546 SM. Beliau dikenal sebagai salah satu tokoh pertama yang menggunakan pembuktian logis dalam matematika. Waduh, semoga kalian jadi seperti dia ya. Amin amin. Aku nggak mau. Kok gak mau? Aku nggak mau. Kok nggak mau sih? Susah MTK, Ustadz menyeramkan. Oh, kamu nanti bisa melanjutkan kesusahan itu ke generasi yang akan mendatang. Kok gitu sih? Ini ustadznya nggak betul. Oke, selanjutnya ada fun fact nih tentang Thales. Nah, fun fact tentang Thales itu selain terkenal dalam bidang matematika, Thales itu juga dikenal sebagai ilmuwan yang berhasil memperkirakan terjadinya gerhana matahari. Ya, itu salah satu kegunaan teorema Thales.
Terus selanjutnya itu ada ilustrasi teorema Thales. Jika AB merupakan diameter lingkaran dan titik C berada pada keliling lingkaran, maka sudut ACB itu sama dengan 90 derajat. Artinya kalau segitiga ABC itu selalu merupakan segitiga siku-siku. Contohnya tadi di mana ya? Ya kayak gini. Itu bukan. Salah. Oke. Nggak ada contohnya. Maaf ya. Nah, selanjutnya itu ada ini penerapan teorema Thales. Penerapan teorema Thales itu biasa digunakan di pembuatan bangunan, terus ada perancangan jembatan, desain roda dan mesin, bidang teknik, arsitektur, pengukuran sudut pada gambar teknik dan lain-lain. Nah, terus ini ada contoh soal. Oke. Contoh soal, pada lingkaran AB merupakan diameter dan titik C berada pada dasar tentukan besar sudut ACB. Jawabnya itu, nah menurut teorema Thales, sudut ACB itu sama dengan 90 derajat. Yeay. Nah, selanjutnya ya, biar nggak lama nih. Lagi ini ke materi selanjutnya. Teorema Ptolemus. Kita panggilnya tole-tole aja ya, karena terlalu susah. Nah, pengertian teorema tole-tole itu berlaku pada segi 4 skilik, yaitu segi 4 yang keempat titik sudutnya itu terletak pada sebuah lingkaran. Nah, teorema ini tuh menyatakan bahwa hasil kedua diagonal sama dengan jumlah hasil kali pasangan sisi yang berhadapan. Maaf ya, nggak ada contoh. Nah, ini tuh ada rumus teorema Tole. Ya, rumusnya itu titik AC dikali BD itu sama dengan dalam kurung A titik AB dikali titik CD ditambah dalam kurung BC kali AD. Nah, ini keterangannya ya, AC dan BD itu diagonal segi 4. Itu yang diagonal segi 4. Maaf ya, nggak ada contohnya. Nggak punya. Nah, AB, BC, CD, dan AD itu sisi segi 4-nya tadi ya, yang ada di dalam lingkaran. Nih, syarat berlakunya teorema Ptolemus itu nomor 1, ada bangunan itu harus berupa segi 4. Terus bangunan keempat titik sudutnya berada pada satu lingkaran. Bangunan tersebut disebut segi 4 siklik. Terus selanjutnya yaitu ada sejarah teorema Ptolemus segini. Ini di teorema ini itu ditemukan oleh Claudius Ptolemus atau Ptolemy, seorang ilmuwan Yunani yang hidup pada abad ke-2 Masehi. Selain dikenal sebagai matematikawan, beliau juga terkenal dalam bidang astronomi. Nah, fun fact tentang Tole-tole ini, nama Tole itu lebih kenal dalam dunia astronomi karena dia itu pernah mengembangkan model tata surya geosentris yang digunakan selama ratusan tahun. Ini ada penerapannya ya, dipakai di mapel astronomi, geometri, arsitektur, desain grafis, dan teknik sipil, dan juga itu ya. Nah, ini contoh soalnya. Diketahui segi 4 siklik ABCD dengan AB itu 4 cm, BC itu 3 cm, CD 0 cm, dan seterusnya. Nah, kita disuruh menentukan panjang diagonal AC. Nah, dengan menuliskan rumus yang tadi, kita tinggal memasukkan apa yang sudah kita diketahui. Jadinya seperti ini ya. AC kali 8 sama dengan ini. Terus kalau sudah ini dikali, lalu AC kali 8 ini itu dipindah ke sebelah kanan. Kalau kali dipindah ke seberang, jadi dibagi ya, jadi ditaruh di bawah. Nah, jadi sama dengan AC sama dengan 4,875 cm. Yeay. Oke, selanjutnya yaitu ini nih, tentang ketiga-tiganya secara langsung. Nah, apa sih hubungan antara lingkaran Thales sama tole-tole tadi? Nah, yang nomor 1 itu lingkaran merupakan dasar dari pembelajaran geometri. Jadi kalau di geometri nggak ada lingkaran, bukan geometri guys. Nah, terus di Thales ini tuh memanfaatkan diameter lingkaran untuk menentukan sudut siku-siku. Yang ketiga itu teorema tole-tole digunakan pada segi 4 yang seluruh titik sudutnya berada pada lingkaran. Terus yang keempat, kedua teorema tersebut menunjukkan bahwa lingkaran memiliki banyak sifat unik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah matematika.
Konsep-konsep ini tuh digunakan dalam teknik, arsitektur, dan yang lain-lain tadi sudah disebutkan ya. Nah, apa sih manfaat kita mempelajari materi ini tuh? Ada banyak ya sebenarnya, tapi ini aku singkat. Nah, nomor 1, itu melatih kemampuan berpikir logis. Yang kedua, membantu memecahkan masalah secara sistematis. Yang ketiga itu menjadi dasar untuk mempelajari geometri tingkat lanjut. Terus yang keempat itu untuk memahami penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita tuh kalau ngeliat lingkaran tuh nggak cuma mikir oh itu bentuk lingkaran dan mengabaikan. Ya. Padahal ada banyak pelajarannya. Nah, terus nomor 5 itu ada menambah wawasan tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Oke, kita ke yang terakhir yaitu kesimpulan. Apakah ada yang mau membacakan? Aku mau membaca. Nah, silahkan Dira membaca. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran hari ini itu adalah lingkaran adalah kumpulan titik yang memiliki jarak sama dari titik pusat. Salah satu sifat penting lingkaran dijelaskan dalam teorema Thales, yaitu sudut yang menghadap ke diameter selalu 90 derajat. Terus selain itu pada segi 4 siklik berlaku teorema Ptolemeus yang menghubungkan panjang sisi dan diagonal segi 4. Terus ketiga materi ini itu saling berkaitan dan menjadi bagian penting dalam pembelajaran geometri. Dengan mempelajari ini kita bisa memahami bahwa matematika itu nggak hanya berisi rumus, tapi juga memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Dira sudah membacakan. Oke, mungkin segitu saja ya guys, anak-anak. Maaf bukan guys, anak-anak maksudnya. Segitu saja ya anak-anak untuk materi kita hari ini. Bukan hari ini sih, malam ini ya. Untuk malam ini. Untuk tugasnya Nggak mau. tugasnya nanti tak kirim dah, nggak sekarang wes nanti. Nggak usah dikirim, semoga lupa. nggak bakal lupa saya. Deadline-nya minggu depan. Kurang. Oke, yaudah. Oke, alhamdulillah kita sudah mencapai di ujung materi. Yarahmukallah. Oke, sebelum saya akhiri, mari kita baca materi dan istighfar 3 kali bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga ilmunya berkah ya. Amin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azan.